Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan membawa kehidupan ini yang banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Biar Tuhan ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan Tuhan yang terkait dalam ibadah pada sore hari ini kami menyerahkan diri kenal-Mu. Biar Tuhan menolong alat-alat yang kami gunakan. Tuhan, kiranya Engkau jamah dan Engkau berkati, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini juga kami mendoakan. Biar Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, khusus dalam pemberitaan firman-Mu. Urapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, bila Tuhan memberikan roh puji-pujian dalam hati kami untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Dan kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, terutama untuk kita mengangkat satu pujian dari buku NR 322. 322, Allah yang setia. Haleluya.
Tuhan, saudara sekalian, ya begitu kita ditunjukkan oleh lewat pujian ini Allah yang setia, yang telah memulai segala yang baik ya kepada kita semua. Ini yang Tuhan tunjukkan, dan itu sebabnya biar kita selalu mengagungkan serta memuliakan Allah yang setia, Allah yang begitu baik kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita untuk kita menyambut firman Tuhan, dan kita akan lakukan pujian Tak Terbatas Kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu di buku nyanyian kita tidak ada. Ya, kita akan lakukan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama kita tundukkan kepala, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bahwa kasih-Mu tak terbatas oleh apapun juga. Dan itu sebabnya Tuhan, kami sangat mengharapkan kasih itu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kami mendengarkan firman-Mu ini, kami boleh menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih lewat pujian ini, Engkau menggairahkan kami juga lewat pujian ini. Dan sekarang Tuhan, kami kembali
mau belajar untuk membaca, belajar untuk mendengar, sampai belajar pada akhirnya sampai kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Ya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami, dan kami boleh sungguh-sungguh pada akhirnya boleh mempraktekkan firman itu sendiri. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Ya Tuhan, Engkau mengetahui keadaan hamba, keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Kami mengaku di hadapan Engkau. Namun demikian hamba rindu untuk belajar melayani Engkau Tuhan. Tolong memberikan kemampuan surgawi, supaya hamba mampu menyampaikan firman-Mu, dengan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman boleh memperbaiki, Tuhan menyatakan kekurangan kami, menemplak kami, sehingga kami boleh mulai penyucian yang dari Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar kiranya Tuhan juga menolong, dudukkan mereka dengan baik, berikan hati yang rindu untuk sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, ya oleh kemurahan Tuhan kita bisa dipertemukan kembali di tanggal 8 Mei hari Minggu, minggu yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Kita boleh beristirahat, boleh kita menggunakan masa liburan, ya bertepatan dengan saudara kita Muslim merayakan hari Lebaran, ya di tahun ini. Kita juga menggunakan waktu, saya juga menggunakan waktu untuk sedikit berlibur, saudaraku, pulang ke desa, ya untuk suatu acara di sana. Dan oleh kemurahan Tuhan, kemarin pagi saya kembali ke Surabaya, saudaraku, dan oleh kemurahan Tuhan pada siang hari ini, pada sore hari ini, sore hari ini, ya kita kembali beribadah setelah tadi pagi, saudaraku. Tadi pagi saya juga melayani di Sidoarjo di GPT Sinar Kasih, ya di bawah penggembalaan almarhum Bapak Pendeta Torotodo Draha, saudaraku. Dan Tuhan sudah memberkati lewat firman-Nya, dan sore hari ini kita kembali dalam ibadah di Gereja Kristus Gembala Menanggal, ya untuk kita bisa beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita, diri kita, untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Kita kembali dalam pembacaan kita, saudaraku, dalam pembacaan kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9, saudaraku, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Lebih baik kita akan membaca, saudaraku, kita baca aja secara lengkap ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini bagian yang pertama, saudaraku, yang kita sudah memulai minggu yang lalu, ya untuk memeriksa ini. Dan sekarang kita perhatikan bagian yang kedua, ayat yang ke-36. Ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagian yang kedua ini yang membangun suatu hubungan antara domba dan gembala. Kalau yang pertama tadi adalah membangun hubungan antara murid dan guru, saudaraku, sehingga Tuhan menunjukkan ketika dia berkeliling dari kota sampai ke desa-desa, dan dia mengajar di rumah-rumah Tuhan untuk memberitakan, ya, mengajar, ya, untuk memberitakan
Injil Kerajaan Surga, saudaraku, dan ini di samping itu juga diperhadapkan dengan penyakit dan kelemahan. Ini yang Tuhan tunjukkan di bagian yang pertama. Dan sekarang bagian yang kedua, yaitu Tuhan diperlihatkan orang-orang yang terlantar, ya seperti domba. Orang lelah, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Itu sebabnya di sini Tuhan menunjukkan kepada kita pentingnya penggembalaan itu, hubungan antara domba dan gembala itu harus baik, supaya suatu baik dari pihak domba-domba ini mendapatkan suatu pemeliharaan yang pasti. Demikian pula gembala-gembala ini boleh melaksanakan tugasnya dengan setia kepada Tuhan lewat jemaat-jemaat yang dipercayakan. Gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu, setia untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan atau domba-dombanya Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Jadi ada yang mempunyai tuaian itu, ya karena panen raya, tuaian banyak, yang dituai banyak, tetapi ya pekerja sedikit. Artinya apa? Membutuhkan satu tenaga yang banyak untuk apa? Untuk menuai tuaian itu. Minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, puji Tuhan. Artinya ini yang bagian yang ketiga ini, tuaian, antara hubungan antara yang dituai dan penuai itu sendiri. Tuaian yang dituai dan pemilik tuaian itu. Jadi yang memiliki tuaian adalah Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Ini mengajar untuk kita berhubungan antara tuaian dan pemilik tuaian, atau hubungan kepemilikan. Ya, nanti kita akan menjelaskan tentang kepemilikan Tuhan ini. Ya, ada beberapa yang menjadi hak atau miliknya Tuhan. Ini nanti kita akan belajar lewat cerita atau kisah ini. Dan sekarang saya kembali kepada ya ayat yang ke-35, saudaraku. Sekalipun hari Minggu yang lalu saya sudah banyak menjelaskan ini, pasal-pasal ini, saudaraku, dalam susunan tabernakel terkena misbah kurban bakaran, saudaraku. Misbah kurban bakaran itu adalah arti rohaninya adalah salib di mana Kristus menjadi kurban atau kurban Kristus. Satu-satunya kurban Kristus itu. Ya, percaya kepada kurbannya Kristus, percaya kepada Yesus. Sama dengan juga baptisan darah, ada baptisan air, ada baptisan darah, tapi juga ada baptisan roh. Jadi mesbah kurban bakaran ini, saudaraku, ini menunjuk juga baptisan darah yang berbicara tentang pertobatan. Yang berbicara tentang pertobatan. Apa itu bertobat? Saya sudah sedikit menjelaskan. Bertobat itu artinya, ya setelah kita menerima Yesus, ya harus bertobat. Kita diperhatikan misbah korban bakaran. Ya, bertobat artinya tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa kejahatan di masa lalu atau yang sedang kita jalani ini. Kita tinggalkan dosa itu dan kita segera kembali kepada Tuhan. Itu bertobat. Kemarin saya menjelaskan jangan separuh bertobat, hanya meninggalkan kejahatan tetapi tidak kembali kepada Tuhan. Nanti sewaktu-waktu kejahatan itu akan datang lagi, muncul lagi. Sebab apa? Sebab setan akan menghembuskan itu lewat dosa dan kejahatan itu untuk mengganggu kita, supaya kita tidak kembali kepada Tuhan, supaya kita tidak bertobat.
Nah itu sebabnya kalau kita sudah tinggalkan dosa, kejahatan dosa di masa yang lalu, saudaraku, maka segera kembali kepada Tuhan. Ya, segera kembali kepada Tuhan. Kapan? Yaitu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan sediakan lewat ibadah-ibadah. Untuk apa? Untuk supaya lewat ibadah itu, saudara, lewat ibadah itu, maka kita selalu diingatkan oleh Tuhan. Lewat firman Allah yang diungkap-bukakan itu, firman Allah selalu dinyatakan kepada kita, mengajar kita, ayat mengatakan, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi bertobat kembali kepada Allah itu artinya untuk supaya kita sampai hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana prosesnya untuk bisa hidup benar itu di hadapan Tuhan? Yaitu sebabnya ketika saya berbicara tentang hubungan antara murid dan guru, saudaraku, maka alangkah indahnya setiap kita, kehidupan kita yang sudah menempatkan diri sebagai seorang murid ini, jadilah murid yang taat, jadilah murid yang dengar-dengaran kepada guru itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menyerap, bisa menerima, ya, menerima apa yang diajarkan itu. Kita menerima, kita yakini, kita percayai dan menjadi iman. Kita praktekkan. Nah itulah yang disebutkan bertobat itu. Tinggalkan dosa kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Ini isi yang Tuhan tujukan, yang Tuhan sampaikan kepada kita pada ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dia singgah di tempat-tempat ibadah itu hanya satu tujuannya, untuk bisa memberitakan Injil kerajaan surga. Kenapa ini dijelaskan Injil kerajaan surga? Sebab ada Injil yang lain. Ini yang harus kita waspadai. Ada Injil yang lain, yang bukan Injil kerajaan surga, bukan Injil Kristus, bukan. Ini Tuhan menjelaskan. Dari sebabnya ketika kita menempatkan diri sebagai seorang murid, biar jelas apa yang sedang diajarkan oleh guru kita, guru yang agung, guru yang ajaib ini, untuk supaya kita bisa beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dari sebabnya ayo kita sungguh-sungguh ya di sore hari ini kita menempatkan diri kembali sebagai seorang murid, dan kita harus selalu meminta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita diberikan lidah seorang murid. Ya, lidah seorang murid yang bisa berkata-kata yang benar. Ya, coba di sini kita baca Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50, saudaraku. Ya. Kemarin kita sudah kita sudah menerima tentang sikap sebagai seorang murid, saudaraku. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya kita meminta kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita diberikan hati atau lidah seorang murid. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi yang memberikan lidah seorang murid itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi
semangat baru. Jadi lidah ini untuk berkata-kata. Ya, lidah ini untuk berkata-kata. Kalau kita tidak ada lidah, atau lidah itu cacat, saudaraku, atau sakit, atau lidah itu dipotong, saudaraku, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Ya, kalau zaman-zaman dulu dalam cerita, saudaraku, kalau dia seorang pengintai atau seorang apa, ya, seorang utusan, saudaraku, ya, kalau dia tertangkap atau dia apa, saudaraku, dia dipotong lidahnya. Supaya apa? Supaya tidak bisa berkata-kata. Nah, itu sebabnya lidah ini penting untuk kita. Untuk apa lidah ini? Untuk supaya kita bisa berkata-kata. Lidah seorang murid itu artinya lidahnya seorang murid yang harus memperkatakan kata-kata ya yang baik, hasil daripada guru ketika guru itu mengajar. Jadi ini, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tujuannya perkataan yang diucapkan oleh lidah ini. Lidahnya seorang murid, lidahnya seorang anak-anak Tuhan, lidahnya seorang jemaat Tuhan itu bukan lidah yang mengacaukan, bukan lidah yang memprovokasi, bukan lidah yang mempengaruhi untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi justru perkataan-perkataan itu dapat membangkitkan, memberi semangat yang baru kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu. Nah, ini tadi disebutkan dalam Injil Matius pasal 9. Tuhan Yesus bukan saja memberitakan Injil Kerajaan Surga, tetapi juga disebutkan, saudaraku, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang letih lesu, itulah kelemahan. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini penting, saudara. Lidah untuk kita bisa berkata-kata. Lidah untuk kita bisa bersaksi kepada jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan kesaksian itu. Sehingga jika ada saudara kita yang letih lesu, saudara, yang punya beban berat, yang punya masalah dan persoalan, dengan hadirnya kita, dengan kata-kata yang benar ini, saudara, maka saudara-saudara kita ini akan digairahkan, akan diberikan semangat. Ya. Untuk apa? Untuk supaya tidak berputus asa. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau kita datang dengan lidah yang bukan lidahnya seorang murid, saudaraku, tidak berkata yang benar, saudaraku, justru dia akan datang untuk mengacaukan, untuk memperparah, yang membuat dia letih lesu dan semakin hari semakin berputus asa, saudaraku, dan tidak menutup kemungkinan dia akan tinggalkan Tuhan. Dia akan tinggalkan Tuhan. Dia berputus asa dan tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Tuhan Yesus sendiri. Tapi di satu sisi, dalam kitab Yesaya ini, Allah sendiri. Ya, kita tahu bahwa Yesaya ini orang yang bukan fasih lidah. Ya, dia sulit untuk berbicara, tapi Tuhan dah jamah lidahnya. Ya, lidah yang busuk, lidah yang tidak baik, lidah yang najis Tuhan jamah, disentuh dengan apinya Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang dia bisa menulis ya kitab ini setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku. Ini Yesaya menulis. Dia ada satu kerinduan. Setiap pagi benar. Kalau dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ya, untuk mendengar seperti seorang murid, ini artinya apa? Bangun pagi-pagi.
Tapi kadang-kadang kita sulit untuk bisa bangun pagi. Ya bisa dikarenakan memang biasanya seperti itu, tapi juga karena ya tidurnya larut malam dan semua dan banyak hal yang membuat kita tidak bisa bangun pagi. Tetapi Yesaya dia mengatakan di pagi, di setiap pagi, ia ini I besar, ia mempertajam pendengaranku. Pendengarannya diperbaharui. Cara kita mendengar firman Allah itu juga menentukan. Kemarin kita sudah membaca minggu yang lalu. Sikap kita sebagai murid itu harus bisa memperhatikan cara mendengar kita. Tapi saya juga mengatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Mempunyai telinga yang peka terhadap suara Tuhan. Telinga yang peka terhadap firman Allah. Yang peka dengan suara hatinya Tuhan. Peka. Bukan hati yang tumpul. Bukan hati yang keras. Tapi hati yang peka. Mudah untuk bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dia berikan ini telinga seorang murid ini. Saat dia diajar sebagai seorang murid. Kemarin saya juga menyebutkan apa toh yang diajarkan oleh Tuhan itu? Yang diajarkan itulah Injil tentang keselamatan itu. Yang diajarkan adalah iman kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini oleh firman Tuhan ini yang sudah dibenarkan ini, yang sudah dibenarkan oleh firman ini, untuk supaya kita hidup tergantung dari iman. Orang benar hidup dari iman, bukan hidup dari apa yang kita punya. Bukan hidup dari apa yang kita miliki, tapi hidup dari kemurahan Tuhan. Dari iman. Iman yang mana? Iman yang dihasilkan dari kita mendengar firman Tuhan. Firman yang mana? Firman Kristus. Jadi jangan salah. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 waktu jelas di sana disebutkan Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak firman diberitakan, tapi firman yang mana? Injil. Banyak Injil. Padahal yang kita yakini hanya satu Injil. Injil Kristus ini yang kita yakini. Ya, firman Kristus ini yang kita yakini. Kristus yang tersalib itu yang kita terima. Di luar itu kita tidak terima. Kita harus tolak itu. Kepada jemaat Korintus, jelas ya Rasul Paulus berbicara dalam surat yang kedua. Ya, kenapa ini penting? Sebab sikap Korintus ini dia menganggap semua itu sama. Coba kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-2. Lebih baik kita baca sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Korintus pasal 11 supaya lebih jelas untuk kita. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kenapa hal ini sampai terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Diperdaya ini. Hawa sampai diperdaya oleh ular dengan kelicikannya ini.
Atau mungkin saat itu terjadi. Dan sekarang ini kenapa juga banyak anak-anak Tuhan diperdaya oleh pengajaran-pengajaran setan itu. Lewat hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang menyamar sebagai malaikat terang itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ayat yang keempat ini disebutkan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ada Yesus yang lain, ingat baik-baik. Yesus yang lain siapa? Yesus yang tidak tersalibkan. Ya, Yesus yang bukan disalibkan. Yesus yang benar, Yesus yang tersalib itu. Haleluya. Paulus dia mengatakan satu hal, hanya berita Kristus yang disalib inilah yang kuberitakan, bukan yang lain. Tetapi dalam 2 Korintus 11:4 ini jelas ada Yesus yang lain, dan itu diterima saja. Diterima saja. Sabar itu artinya apa? Tidak ada roh untuk menolak. Roh penolakan tidak ada. Sabar, diterima saja. Siapapun diterima saja, apapun diterima saja. Biar dia memberitakan Yesus yang lain, diterima saja. Kompromi. Kompromi dengan itu. Bukan hanya itu, ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jelas Paulus dia jelas berita yang dia beritakan adalah Yesus yang tersalib. Nah, coba 1 Korintus pasal yang pertama. Jangan ditutup ini, saudaraku. Yang pertama. Kita lihat, saudaraku. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini sikap Paulus. Sehingga dalam 2 Korintus itu, pasal 11 yang kita baca itu, ketika Paulus dia melihat keadaan jemaat Korintus ini yang sabar saja ini, dia gemas. Orang datang memberitakan Yesus yang lain, dia terima. Ya. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang kita kenal Injil Kristus, tapi di sini Injil yang lain. Ada orang juga memberitakan Injil yang lain. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan mengajarkan, ya ingin membangun hubungan kita antara murid dan guru ini, kita ditunjukkan ini, kita sedang diperhadapkan dengan Yesus yang lain, roh yang lain, dan juga Injil yang lain ini. Korintus dia sabar saja, sementara dia sedang dipertunangkan dengan satu laki-laki. Ini yang sudah terjadi. Dan itu sebabnya lewat ayat ini mengingatkan kita kembali. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus menerima Injil kerajaan surga ini? Untuk supaya kita tidak terlena dan kita tidak terpesona. Ya. Kita tidak disebutkan tidak diperdaya oleh seular ini, maka butuh kita iman kepada Kristus. Lewat kita menempatkan diri sebagai seorang murid untuk menerima Injil, menerima iman itu. Ya, iman yang bersumber, iman yang berasal
dari kita mendengarkan firman Allah. Sebab dalam suratan Roma jelas pasal 1 ayat yang ke-16 dan ke-17 Saudaraku, itu jelas ya, itu jelas. Atau lebih baik kita membaca ulang Saudaraku, membaca ulang sekalipun kemarin kita sudah membaca, kita lihat sikap Paulus ini ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita sudah menempatkan diri sebagai murid dan kita sudah menyatakan bahwa orang benar itu hidup dari iman, apapun penampilan pemberita-pemberita palsu itu, biar sekalipun dia menyamar seperti malaikat terang sekalipun, saudara, kita tidak akan dipengaruhi dan tidak akan terpengaruh oleh karena itu. Sebab jelas dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku, akan datang masanya, akan datang waktunya. Itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Ini menunjuk kepada satu nubuatan, itu terjadi pada hari-hari ini. Justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua kali. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya biar kita hati-hati. Kita hati-hati dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Cara kita mendengar firman Allah harus diperbaharui, diperbaiki. Kita menempatkan diri sebagai seorang murid yang tunduk patuh terhadap guru, supaya apa yang disampaikan oleh guru itu, disampaikan oleh Allah itu, rencana Allah itu, kita bisa menangkap, bisa menerima, dan kita bisa meyakini. Kalau kita meyakini firman Allah yang kita terima, maka kita tidak akan pernah lagi terpengaruh. Sebaliknya yang terjadi pada Korintus, 2 Korintus, jemaat Korintus sabar saja. Tidak ada roh penolakan, tidak ada perlawan, dia terima saja. Ini yang membahayakan. Ya, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudara. 1 Timotius pasal yang keempat, ya. Kita akan melihat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara. Ya, perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugasnya Timotius. Ini surat ditujukan kepada Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Jadi ada. Jadi jangan dikira, jangan kita kata, ya semua hamba Tuhan, iya. Baik, kita terima hamba Tuhan itu. Tapi juga ingat apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu. Kalau pengajaran itu justru menyesatkan kita, melemahkan kita, tidak membangkitkan suatu semangat, tidak membangkitkan suatu gairah kita, tunggu dulu. Jangan kita sabar saja. Artinya kita harus memberikan suatu perlawanan dengan cara kita menolak itu pengajaran. Haleluya. Ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, artinya di waktu-waktu yang akan datang, ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini kita lihat pengajaran itu ada rohnya. Kalau pengajaran itu tidak baik, bukan dari Tuhan, tentu juga bukan rohnya Tuhan yang ada. Kalau pengajaran itu datang dari setan-setan, maka roh setan itu yang ada pada pengajaran itu. Setiap buku yang kita baca, hati-hati. Dan dalam buku itu ada pengajarannya, dan setiap pengajaran ada rohnya. Kalau kita tidak waspada,
Tidak heran kemudian justru semakin membaca buku, semakin dia murtad. Semakin dia melawan Tuhan. Semakin dia menolak Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, saya selama ini yang saya baca adalah Alkitab ini, saudara. Alkitab ini, tidak ada kitab lain. Di depan saya tidak ada, hanya kitab Alkitab ini. Ya, tinggal ada ejaan baru, ejaan lama, ejaan sehari-hari. Itu pun hanya untuk perbandingan, supaya kita lebih paham, lebih mengerti. Dan buku-buku yang lain tidak ada. Saya berusaha untuk belajar dari apa yang diajarkan oleh guru. Ya, juga tidak sembarang guru, tetapi saya meyakini guru-guru saya adalah guru-guru yang dipakai oleh Tuhan, terbukti dalam ibadahnya dan pelayanan, dalam perjuangannya untuk memberitakan, untuk melayani Tuhan. Terbukti. Ya, saya kalau yang lain nggak tahu, saudaraku. Yang saya tahu adalah guru saya, ya, Pendeta Enjiono, gembala juga guru. Dia sudah banyak memberikan suatu contoh teladan bagi kami sebagai murid. Ya, contoh-contoh pelayanan, hasil buah dari pelayanan itu. Lalu dilanjutkan oleh Pendeta Pong, itu guru saya. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Dan pelajaran dan pelajaran lewat beliau-beliau inilah yang saya rindu untuk bisa melanjutkan sebab saya meyakini bahwa pengajarannya itu benar. Dia guru saya. Masih juga banyak guru-guru yang lain, ada Pendeta Peter Wilantono dari Jakarta, juga ada Pendeta Sadra yang sudah almarhum dari Ngunut Tulungagung, ada Pendeta Paulus Jedija, ada Pendeta Hari Lumare yang sudah dipakai Tuhan mengajar saya, ada Pendeta Amir, Bapak Pendeta Amir, yang juga menjadi guru saya. Dan beliau-beliau ini sudah dipakai oleh Tuhan dan pelayanan dalam sidang jemaat, dan pengalaman-pengalaman kematian, ya, sungguh-sungguh luar biasa. Jadi pengalaman ini penting, saudara, dari seorang guru ini. Dia memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya. Dan itu sebabnya dari apa yang diajarkan oleh guru-guru ini, maka memunculkan suatu keyakinan, bukan pengajaran dari hati, dari guru itu sendiri. Guru ini juga belajar dari Allah, dari firman Tuhan, dari Alkitab ini, sudah dipraktekkan dalam hidupnya. Lalu dia mengajar kepada murid-murid saat itu, termasuk saya ini, murid dari seorang guru yang sudah Tuhan juga menolong. Dan sekarang saya belajar lewat firman Allah ini yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Itu sebabnya ada ayat mengatakan untuk kita tidak melupakan guru yang sudah mengajar kita. Bukan untuk mengkultus individu, kan, bukan. Tapi ajarannya itu. Sebab saya meyakini ajaran yang terambil dari firman Allah, dari Alkitab ini. Ini benar, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, sebab ini dinubuatkan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan ini terbukti. Nah, kalau iman kita tidak tumbuh, kita tidak hidup dari iman, saudara. Kita tidak mau menempatkan diri sebagai seorang murid yang taat dan dengar-dengaran, maka akan menjadi mudah menjadi mangsa daripada hamba-hamba Tuhan, daripada ajaran-ajaran setan ini untuk mempengaruhi hidup kita. Coba dari 2 Korintus pasal 11, kita lihat lihainya mereka itu. 2 Korintus pasal yang ke-11. Lihainya mereka itu, ya, dia mungkin ditolak kalau nyata, dia menyamar. Dia menyamar dengan penyamarannya itu begitu lihai. Kalau kita tidak hati-hati, kita pun juga akan tertipu, terberdaya. 2 Korintus pasal 11. Ya. Ayat 12, mulai dari apa yang
Ya, mulai dari sikap dari Paulus ayat 12. 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ada suatu penolakan, perlawanan dari Paulus ini ya terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku. Coba lihat ayat 12, 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ini Paulus jelas menunjukkan ini. Ya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Bukankah hal yang luar biasa ini kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati terhadap pengajaran firman Allah ini ketika Yesus mengajar. Ketika gembala-gembalamu mengajar, perhatikan baik-baik. Itu sebabnya kalau ibadah bawa Alkitab. Ya, kalaupun Alkitab dari Android, oke lah, tapi janganlah digunakan untuk yang lain. Saat ibadah, buka itu Alkitab itu. Baca sendiri. Bukan hanya mendengar, membaca sendiri. Ketika gembala pendeta mengajak untuk membaca firman Tuhan Alkitab, baca. Jangan baca yang lain ketika ibadah. Ini. Supaya kita tahu. Supaya kita tidak sembarang terima. Karena apa? Ada rasul-rasul palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, mindo-mindo. Serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama. 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau kita tidak hidup dalam firman, tidak hidup dalam iman, tidak tergantung dari iman atau firman, maka seperti Paulus mengatakan, mudah saja, sabar saja. Artinya kita tidak ada roh penolakan dan kita terima. Kita tidak tahu bahwa kita sesungguhnya sedang dijerumuskan. Kita sedang dihancurkan oleh pengajaran setan itu. Kita tidak menyadari. Kita selalu mengatakan, ya ajaranku yang terbaik. Ya boleh kita mengatakan yang terbaik. Itu harus diuji. Siapa yang bisa menguji firman Tuhan ini? Kebenaran firman Allah yang akan menguji kita. Benar atau tidak? Perilaku kita. Nah, ini sidang jemaat. Kalau murid tidak memperhatikan ini, bisa terpesona dan bisa tergoda dan akhirnya betul-betul hilang, murtad, dan lebih memilih pengajaran setan-setan ini yang dia pilih, yang akan menyesatkan dia dan akan menghancurkan hidupnya dia. Ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nampaknya anak Tuhan, nampaknya hamba Tuhan, tapi sesungguhnya itu hanya penyamaran saja. Hati-hati. Hati-hati. Jadi hari-hari ini kita sedang dipertontonkan, diperlihatkan di YouTube itu antar hamba Tuhan saling menyerang. Antar hamba Tuhan saling membuka aib mereka masing-masing.
Coba padahal hamba-hamba Tuhan ini, saya nggak menyebutkan nama, nggak usah lah. Ya. Padahal orang-orang inilah orang-orang yang patut diteladani. Ya, orang hamba-hamba Tuhan bagikan seorang guru yang dia juga di bawahnya ada murid-murid. Coba kalau murid itu melihat gurunya kayak begitu, saling serang di media sosial, sampai orang semua tahu, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar kita, oh kayak gitu toh, mosok pendeta sama pendeta saling serang, saling menjatuhkan, saling mengungkap aib mereka masing-masing. Oh kayak gitu. Ini yang harus kita waspadai. Orang-orang yang semacam ini bagaimana? Saya pribadi harus mempertimbangkan. Harusnya tidak demikian, justru tugasnya seorang pengajar, seorang hamba Tuhan itu untuk membawa suatu keteduhan, untuk menenangkan, untuk memberikan damai, mengabarkan berita damai. Injil kerajaan surga itu yang harus diungkapkan, diucapkan. Tapi ternyata yang terjadi, ini nyata-nyata terjadi. Sekarang juga banyak semacam itu. Dan biarlah kita, mulai saya, berhati-hati dalam hal ini. Tidak asal bahasa dunianya, asal mangap saja. Asal bersuara, tapi suara yang salah. Bukan suara yang menguatkan. Bukan suara yang dikatakan itu menghiburkan orang yang lesu. Seperti dalam Yesaya tadi. Kenapa? Karena dia tidak mau. Tidak mau untuk mendengarkan ketika Allah itu akan mempertajam pendengaran kita. Semakin kita bisa mendengar firman Tuhan, semakin Tuhan akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Semakin hari semakin peka. Kita bisa tahu, kita bisa mengerti. Ya. Dan ini ada suatu yang lain, dia katakan pengurapan itu akan menunjukkan kepada kami. Ketika kepalsuan-kepalsuan itu muncul. Pengurapan yang ada pada kita. Itu sebabnya, saudaraku, biar kita berhati-hati di hari-hari ini tentang ajaran ini. Kenapa tadi saya mengatakan kita perlu Injil tentang keselamatan? Kita perlu Injil Kristus. Perlu iman Kristus, iman kepada Kristus. Sebab kita sedang diperhadapkan ini. Yang tadi disebutkan roh-roh penyesat di akhir zaman ini. Dan banyak orang yang murtad. Dan di sini disebutkan rasul-rasul palsu, pelayan-pelayan kebenaran yang menyamar. Ya, tapi Tuhan sudah membekali kehidupan kita. Bagaimana kita mulai dari duduk sebagai seorang murid yang taat dan dengar-dengaran. Cara kita mendengarkan firman dipertajam lagi untuk kita mampu menghadapi ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau tidak salah, ingat saudaraku, mudah-mudahan tidak salah, 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, ini juga ini munculnya ayat ini adanya satu peristiwa, saudaraku. Ya, munculnya antikristus, orang yang anti terhadap Kristus, yang menolak Kristus. Justru ini terjadi dari dalam. Ya. Atau lebih baik saya akan membaca atau ayat 20 saja, saudaraku, ya, ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan, atau tidak mengapa kita baca ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini yang membahayakan. Berasal dari antara kita.
Tapi juga kita jangan saling menuduh, saudaraku. Kita merasa benar lalu kita menuduh yang lain, jangan. Firman Allah ini artinya dia tulis untuk kita waspada. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi ini penting pengurapan. Pengurapan itu apa? Ya, yang membuat kita mengetahui adanya hal-hal yang demikian ini. Adanya roh-roh yang lain. Kita bisa merasakan. Hati kita bisa menjadi peka. Ketika kita diperhadapkan roh-roh, bahkan antikristus ini. Diberikan hati yang peka, itu sebabnya di hari-hari ini biar kita mempertajam pendengaran kita. Katakanlah mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid untuk banyak mendengar. Tapi jangan lupa juga banyak mendengar untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pengurapan itu terjadi dalam Imamat pasal 21 ayat 12. Ada nasihat di sana untuk supaya kita tidak keluar dari rumah Allah. Tidak keluar dari ruangan kudus. Karena minyak urapan yang ada padanya. Jangan keluar. Karena minyak pengurapan ini penting buat kita. Minyak pengurapan, urapan Roh Kudus ini, oleh karena adanya kebenaran firman Allah yang ada ini, maka pengurapan itu bisa terjadi. Kenapa? Sebab dalam rumah Allah itu, di bait Allah itu, ada 3 macam alat yang penting buat kita. Ada pelita emas, ada meja roti, ada misbah dupa. 3 macam alat ini adalah menunjuk kepada ibadah. Ibadah-ibadah ini yang Tuhan sediakan ini menjadi sarana untuk kita bisa menerima kebenaran. Sarana untuk mempertajam pendengaran kita ini sebagai seorang murid yang akan menghasilkan urapan Roh Kudus. Makanya dalam ayat ini tegaskan, ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sudah menerima pengurapan dari yang maha kudus. Lewat apa? Lewat kita tetap tinggal dalam ruangan suci itu. Tetap tinggal dalam suasana ibadah. Kalau sekarang tetap hidup dalam penggembalaan Tuhan itu. Dengan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Seperti sekarang ada ibadah raya. Nanti hari Rebo ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Pada hari Kamis kita ada ibadah doa dan biar ini kita tekuni. Inilah Tuhan sediakan buat kita untuk kita menekuni. Tujuannya apa? Supaya pengurapan itu tetap ada di atas kepala kita. Tidak melanggar kekudusan Tuhan. Khususnya untuk kita bisa mengetahui sepak terjang daripada antikris dan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu. Kita bisa merasakan, hati kita peka, telinga kita peka, hati kita peka. Kalau sudah demikian, tolak. Kalau jelas-jelas dia menyampaikan, ya bukan Kristus yang disalib, bukan Injil tentang keselamatan yang disampaikan, bukan Roh Kristus yang disampaikan, jelas harus kita tolak. Tetapi sebaliknya, kalau yang disampaikan Injil tentang keselamatan, Injil Kristus, firman Kristus,
maka tidak ada alasan untuk kita menolak. Sebab itu yang akan mendorong kita, menolong kita untuk kita bisa menghadapi masa-masa susah yang dikerjakan oleh roh-roh lain, setan-setan, nabi-nabi palsu, dan penyesat-penyesat itu. Jelas mereka sengaja untuk melakukan itu, untuk menghancurkan iman. Di satu sisi, Yesus datang untuk mengajarkan tentang iman, Injil Kerajaan Surga. Tapi di sisi yang lain, pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan Kristus, dia coba ingin menghancurkan. Justru dari dalam ini, saudara. Jadi orang-orang bukan orang yang tidak mengenal Kristus. Mengenal tentang Kristus, tapi Kristus yang lain. Injil yang lain. Roh yang lain, roh yang memecah belah. Puji Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Dan itu sebabnya saya kembali ya, untuk supaya di hari-hari ini kita memperhatikan, kita menempatkan diri sebagai seorang murid yang taat dan patuh terhadap guru yang ajaib, guru yang agung, yang sudah mengajarkan kita sedemikian rupa, supaya iman kita tetap teguh, dan tidak digoyahkan oleh apapun juga, digoyahkan oleh pengharapan apapun juga. Tetap kita berpegang kepada satu-satunya, itu Injil tentang keselamatan itu, yang sudah menolong kita di hari-hari ini untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Lalu selanjutnya, saudara, bukan hanya Tuhan Yesus saat dia mengajar itu, ya bukan saja memberitakan Injil tentang keselamatan saja, saudara. Ya, tentang Injil tentang kerajaan surga, tapi dia juga menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Ada mujizat terjadi. Penyakit dan kelemahan ini, penyakit itu ya bisa penyakit secara fisik, saudara. Ya bisa sakit, orang batuk, orang lumpuh, orang sakit apa, ya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga di sini kelemahan ini cacat celah, aib. Ya, cacat celah, aib, mungkin bertindak sesuatu, ada tindakan asusila yang jahat, yang najis, yang memalukan. Ya, penyakit dan kelemahan ini. Sekarang kita bertanya, siapa yang mampu untuk bisa melakukan semacam ini? Penyakit dan kelemahan, ada aib. Kalau di dunia, orang-orang yang semacam ini disingkirkan. Itu apa? Bikin kotor saja, bikin rusuh orang semacam ini. Tapi Yesus dengan Injil Kerajaan Surga, dengan iman yang disampaikan kepada orang-orang saat ini, saat dia mengajar di Bait Allah itu, saudara, maka Injil itu juga mampu untuk memulihkan orang sakit dan menyucikan orang-orang dalam kelemahan. Berita tentang firman Allah ini yang kita dengar ini, kalau kita yakini, ya, penyakit apapun juga, itu juga menunjuk dosa dan kejahatan itu menjadi penyakit. Siapa yang bisa memulihkan orang berdosa, yang cacat celah, orang yang tidak ada harapan? Siapa? Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Bagaimana Maria Magdalena itu dijamah oleh Tuhan. Ya, orang yang jahat dirasuki oleh 7 roh jahat. Perempuan Samaria yang begitu najis, kawin cerai. Yesus jamah, Yesus pulihkan.
Itu sebabnya, saudaraku, kematian dia itu justru untuk memulihkan orang-orang yang sakit dan kelemahan itu. Dia tergantung di kayu salib itu justru untuk orang-orang yang sakit dan dalam kelemahan ini. Ini orang jahat, orang berdosa, yang najis dan jahat ini. Tuhan pun jamak dengan kuasanya. Kuasa bilur Kristus itu jelas untuk memulihkan orang-orang semacam ini. Untuk apa? Untuk memberikan suatu pengharapan, harapan dan pengharapan kepada orang yang semacam ini. Itu sebabnya kita tidak perlu berputus asa. Biar kita tetap semangat dalam pengikutan kepada Tuhan. Terutama bagi kita yang sudah mengalami pengalaman itu. Jangan lengah. Sebab ada orang yang sedang mendedepi kita. Pribadi yang mendedepi kita. Untuk menyesatkan kita kembali. Membawa kita murtad daripada Tuhan. Dan kita akan dibawa kepada pengajaran setan-setan yang akan membinasakan kehidupan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ini mungkin keras buat kita. Tapi tidak mengapa. Tuhan sayang terhadap kita. Dia tidak mau kita hancur, iman kita hancur dan murtad oleh karena kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk di hari-hari ini untuk kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kita hadapi ini bukan darah dan daging, tapi roh-roh atau demon-demon yang bisa merasuk dalam pikiran hati kita, roh kita untuk merusak. Tadi jelas dalam 1 Timotius pasal 4 itu jelas, roh dengan tegas mengatakan bahwa di hari-hari kemudian, ya akan muncul, disebutkan akan muncul. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Murtad itu artinya dia tinggalkan jalan kebenaran. Sudah Kristen, sudah menjadi anak Tuhan, tapi dipengaruhi oleh pengajaran, oleh hamba Tuhan yang menyamar dengan malaikat terang itu, pelayan-pelayan Kristus. Membuat dia murtad. Kita juga sering melihat di YouTube itu bagaimana seorang pendeta lalu dia murtad, tinggalkan Yesus hanya untuk yang lain. Kan kita lihat. Lalu setelah itu dia menjelek-jelekan Kristen kayak gini, kayak gitu, dan semuanya. Untuk apa tujuannya? Untuk melemahkan iman kita yang membaca, yang mendengar. Ini kita harus waspadai di hari-hari ini. Ayolah saudara, lewat firman Tuhan ini, dia sudah mati untuk menyembuhkan, menyembuhkan penyakit kita, kelemahan kita. Dalam Yesaya dia sebutkan di sana, di Yesaya ini ayat yang terakhir, saudaraku, Yesaya pasal yang kita akan baca, saudaraku, Yesaya pasal yang ke-53, saudaraku. Perhatikan, Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Bukan saja dari mengajar di bait-bait Allah dan memberitakan Injil tentang keselamatan, tentang kerajaan surga, tapi dia juga menyembuhkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Perhatikan, kita lihat. Pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tidak heran. Kalau sekarang dia menyembuhkan sakit penyakit, duka kelemahan. Sebab dia berkuasa. Memang dia tertindas, dia sengsara, tapi dia lakukan itu demi kasihnya. Belas kasihannya dia terhadap orang banyak, orang-orang berdosa, termasuk saya dan kita semua. Amin, saudara sekalian. Biar kita berharap di hari-hari ini belajar kepada dia,
pengharapan kita hanya kepada Dia. Biar kita menempatkan diri sebagai seorang murid yang taat mulai hari-hari ini. Setia beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ya, puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu ujian untuk mengakhiri ibadah kita dalam NR nomor 203. Ajarku berharap. NR 203. NR 203. Ajarku berharap. Haleluya. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, haleluya, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, haleluya. Biar kita datang kepada Dia. Dia punya rencana besar untuk kehidupan kita. Tuhanku,
ajaib atau heran perbuatan, kita harus akui. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Lewat berkat pada malam hari ini, Engkau sungguh sudah memberikan suatu kekuatan, menggairahkan kehidupan kami. Dan Engkau memberitahukan hal-hal yang akan terjadi, yang coba menimpa kami Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berterima kasih untuk ajaran-Mu. Engkau sudah mendudukkan kami, menempatkan kami sebagai jemaat, sebagai murid Tuhan, untuk belajar taat dan dengar-dengaran. Sebab kami menyadari Tuhan, ada musuh yang coba ingin menghancurkan kami Tuhan. Itulah setan dengan segala ajarannya, dengan pelayan-pelayannya Tuhan. Namun demikian Engkau sudah mempersiapkan kehidupan kami, dan Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami beriman kepada Engkau. Jika kami hanya berpengharapan kepada Engkau, orang benar hidup dari iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini. Sudah memberkati kami. Biarlah berkat ini tersimpan dalam hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Namun demikian kami menyadari Tuhan, banyak kekurangan kesalahan kami. Ampunkan kekurangan kami, ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami, ketidakjujuran kami. Ampuni Tuhan, supaya kami menjadi murid yang taat dan dengar-dengaran, murid yang berhasil di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, bukan murid yang gagal seperti Yudas, tapi murid yang berhasil seperti rasul-rasul yang lain yang Engkau juga pakai dengan heran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya, saudaraku. Ya, mohon perhatiannya. Ini perlu disampaikan kepada kita semua. Jadwal ibadah kita kembali seperti semula. Nanti pada hari Rabu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, lalu dilanjutkan dengan ibadah doa. Ya, jam 5:30 sore tepat ibadah-ibadah, dan kita kembali dalam ibadah raya tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei itu ibadah raya, dan selanjutnya nanti akan diumumkan yang akan datang, ya, dan ibadah-ibadah itu. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Juga saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, sesibet masih dalam kelemahan tubuh, juga yang lain mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu, biar kita bawa dalam doa. Jika seizin Tuhan, suatu nanti pada tanggal 26 Mei ini yang bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan, kita akan adakan ibadah tatap muka di gereja, ya. Tanggal 26 itu kita peringati hari kenaikan Tuhan, ya, jam 5:30 sore tepat. Dan untuk itu saya juga memberitahukan di hari-hari ini, saudaraku, mulai kemarin, saudaraku, ya, gereja sedang dibenahi oleh Pak Tukang, saudaraku, karena juga atapnya bocor. Di samping itu juga ada 3 kusen, ya, 4 kusen, 3 kusen yang diganti, yang satu itu ditutup, saudaraku.
untuk diganti yang awalnya dari kayu itu kropos sekali. Sudah sangat kropos sekali, sebab minggu yang lalu saya sempat untuk mau memperbaiki, memasang kaca selaku, tetapi tidak jadi karena saya melihat ya betul-betul kropos dan hancur, selaku dimakan rayap. Dan untuk itu hari-hari ini ada perbaikan gereja, selaku perbaikan gereja, renovasi kecil untuk mengganti kusen-kusen ini dengan aluminium yang nanti akan dipasangkan kaca. Kaca-kaca ini juga persembahan dari jemaat, yang kaca ini ada gambarnya alat-alat tabernakel, mulai dari mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pelita emas, ya juga meja roti sajian, sampai dengan mesbah dupa yang terakhir juga ya tabut perjanjian nanti akan kita pasang di dalam gereja itu. Ya itu sebabnya mohon dukungan doa, didoakan saku, dan sekaligus saya memberikan kesempatan kepada jemaat yang mau mengambil bagian dalam persembahan untuk renovasi tempat ibadah kita ini. Ya bisa menyampaikan lewat Ibu Kasmi sebagai bendahara pembangunan, saku, juga bisa disampaikan lewat Mbak Nimas selaku kas gereja, nanti akan dicatat, juga bisa disampaikan lewat saya sendiri. Nanti saya akan menyampaikan kepada bendahara ya yang terkait dengan pembangunan ini. Ini yang bisa saya sampaikan, terutama kita berdoa untuk firman Tuhan supaya Tuhan membuka firman Allah. Kalau firman Allah dibukakan, maka Tuhan juga akan membuka jalan apapun juga yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah dengan menundukkan kepala dan kita akan terima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala kebaikanmu, ajaranmu, bimbinganmu, asuhanmu terhadap kami. Sudah memberkati kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu melimpah dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa membawa seluruh sedang jemaat-Mu, baik jemaat yang ada di GKGM, juga di Tirorejo, Pondok Chandra, dan tempat-tempat yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati senantiasa, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi. Berkatilah nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Kesulitan-kesulitan mereka Tuhan buka jalan. Masalah persoalan Tuhan juga menyelesaikan semua. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Seibat dalam pemulihan, Tuhan juga kami bawa kepada juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, bahkan orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga menolong, menjamah dan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Ibadah di Tirorejo yang besok akan dimulai Tuhan jam 7 sore kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga membuka jalan, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah-ibadah kami, pelayanan ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Yang mengganggu sidang jemaat-Mu dalam bentuk apapun juga, kami bawa dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau luar biasa, Engkau ajaib, dan Engkau sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sediakan, biar Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, termasuk ibadah dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, dan sekaligus untuk permulaan ibadah ini. Setelah pandemi ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga membuka jalan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan juga memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, juga TNI Polri bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab ini Tuhan. Berikan hikmat akal yang dari Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh pro rakyat semua Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami, jauhkan dari pertengkaran, permusuhan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu.
Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin.